Kedengaran mas suara? Kayak harusnya kedengaran aja Pak. Karena kalau ini kan pemain asal jangan lupa nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi mengenai etika pemasaran dalam perspektif syariah. Kami dengan meramaikan saya sendiri Najaya Naila, di sebelah saya Maria Tulfitria, Harlina, dan Said Abu Jafar. Baik, selanjutnya di sini langsung saja kami memasuki penjelasan dari materi pertama. Kepada Said dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep etika pemasaran syariah. Pertama-tama itu harus kita ketahui dulu etika. Etika itu adalah aturan berdasar yang berbasis agama. Jadi pemasaran syariah, aturan berdasarnya berbasis agama dan agama Islam. Etika Islam terkait erat dengan akhlak dan syariat. Pemasaran syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis berorientasi keberkahan, bukan sekadar profit. Nilai utama yaitu shorting, amanah, adil, dan transparansi. Produk dan proses juga harus halal tanpa garam dan penipuan. Seperti dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 1 yaitu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tunaikanlah akad. Oke. Kemudian perbedaan dan dengan pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional itu fokus pada profit dan tidak dibatasi oleh nilai agama. Berbeda dengan syariah. Syariah itu value oriented, jujur, amanah, dan adil, tidak manipulatif, menjaga keberkahan, serta standar moralnya tinggi dalam semua aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika pemasaran dalam Islam. Jadi pertama itu ada takwa atau kepribadian spiritual. Artinya kita harus selalu ingat Allah dalam berbisnis, karena jualan itu bukan cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya. Contohnya kalau menjual barang halal dan tidak menipu walaupun tidak ketahuan. Terus yang kedua ada sidik atau jujur, artinya berkata dan bertindak secara jujur. Semua informasi produk itu harus sesuai fakta. Apa yang kita jual itu yang kita kasih tahu ke konsumen. Contohnya, misalnya kita jual sepatu, bilang kalau ada sedikit cacat misalnya, atau apapun itu sesuai kondisi produk yang kita jual. Yang ketiga itu ada amanah atau dapat dipercaya, artinya menjaga kepercayaan konsumen itu tuh sangat penting, karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita janjikan. Contohnya kita ngirim barang tepat waktu, misalnya dijanjikan janjiannya hari ini, ya hari ini dikirimnya. Terus yang keempat itu ada keadilan atau adil, artinya tidak merugikan orang lain, harus adil dalam menentukan harga, kualitas, dan dalam pelayanannya. Contohnya itu tidak menaikkan harga berlebihan dan tidak menipu timbangan. Misalnya
kayak timbangannya itu 3,8, tapi kita padahal konsumen bahwa itu timbangannya 4. Nah itu jangan. Terus yang kelima itu melayani dengan rendah hati atau hikmah, artinya melayani dengan baik dan tidak sombong kepada konsumennya. Intinya pembeli itu harus dihargai dan dilayani dengan sopan. Contohnya itu kayak ramah pelanggan, atau kalau kita berjualan online itu kita menjawab chat dengan sopan. Yang keenam ada menepati janji dan tidak curang, artinya harus sesuai antara janji dan kenyataan yang kita berikan kepada konsumen kita. Tidak boleh ingkar janji atau curang dalam bertransaksi, ini juga penting. Terus yang ketujuh, tidak menjelek-jelekan pesaing, artinya kita tuh kada boleh menjatuhkan usaha orang lain demi kebagusan produk yang kita jual atau demi bagusnya usaha kita. Nah itu kada baik juga. Fokus saja pada kelebihan produk kita, bukan malah menjatuhkan produk orang lain, karena itu sangat kada baik. Terus yang kedelapan itu tidak melakukan sogok atau riswah, atau dua, tidak melakukan suap menyuap. Intinya tuh kada boleh curang demi mendapatkan keuntungan. Terus yang terakhir itu ada transparansi atau keterbukaan, terbuka dalam informasi. Intinya semua tuh harus jelas dan kada perlu ditutup-tutupi. Berkaitan juga dengan kejujuran tadi, bagaimanapun produk kita ada ya dia transparan aja, karena dengan begitu konsumen bakal bisa menilai bahwa bisnis kita ini bagaimana dengan sikap prinsip-prinsip yang kita jalankan dalam berbisnis itu. Jadi dalam Islam tuh pemasaran tuh kada hanya soal berjualan aja, tapi juga tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kalau semua aspek tadi itu kita jalankan, prinsip tadi kita jalankan, maka bisnis itu kada cuma yang kita dapatkan itu kada cuma untung, tapi juga dipercaya dan berkah. Baik, itu saja. Selanjutnya, baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya adalah praktik pemasaran yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu ada tadlis atau terima informasi. Tadlis adalah praktik yang menyembunyikan cacat atau informasi penting dari suatu produk sehingga konsumen tidak mengetahui kondisi sebenarnya saat melakukan transaksi. Dalam pemasaran, hal ini dapat terjadi ketika penjual menyampaikan kelebihan produk tanpa mengungkapkan kekurangannya atau tidak menjelaskan risiko penggunaan. Contohnya tuh seorang menjual HP bekas yang pernah jatuh dan baterainya itu sudah menurun, tetapi dalam iklan itu hanya menuliskan kondisinya itu 90% seperti baru tanpa menyebutkan kerusakannya. Praktik ini dilarang karena menghilangkan transparansi dan menyebabkan ketidakseimbang informasi sehingga merusak unsur kerelaan dalam jual beli. Yang kedua ada anajasi, permintaan atau penawaran palsu. Anajasi merupakan tindakan manipulatif dalam menciptakan permintaan atau penawaran palsu untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Misalnya, adanya pihak yang berpura-pura menawar dalam harga tinggi tanpa niat membeli, agar orang lain terdorong untuk membeli dengan harga yang lebih mahal. Praktik ini dilarang karena berdasarkan persepsi pasar dan mengandung unsur kebohongan. Yang ketiga ada iklan menyesatkan dan overclaim. Iklan menyesatkan adalah promosi yang tidak sesuai dengan fakta, dilebih-lebihkan, atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bentuknya dapat berupa klaim yang tidak realistis, kemudian bahasa promosi yang tidak proporsional, atau tidak menyampaikan informasi penting terkait produk. Contohnya itu ada produk skincare yang mengklaim produk itu tuh dapat memutihkan wajah dalam 1 hari secara permanen tanpa efek samping. Padahal tidak ada bukti ilmiah dan hasilnya tidak seperti yang dijanjikan. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan mengandung unsur dorong, ketidakjelasan yang merugikan konsumen. Yang keempat ada sumpah palsu dalam promosi. Sumpah palsu adalah penggunaan sumpah seperti menyebut nama Allah untuk meyakinkan konsumen pada informasi yang disampaikan tidak benar. Contohnya tuh seorang penjual berkata, demi Allah barang ini asli 100%, padahal sebenarnya barang tersebut adalah produk tiruan. Praktik ini dilarang karena termasuk bentuk penipuan serta penyalahgunaan nilai agama untuk kepentingan bisnis yang dapat
usaha pemberdayaan dan keberkahan usaha. Yang kelima ada pemasaran yang mengandung unsur riba, maisir dan produk haram. Dalam Islam, aktivitas pemasaran tidak boleh mengandung unsur riba, bunga, maisir, perjudian maupun perdagangan produk haram. Contohnya seperti promosi, pinjaman berbunga, ujian spekulatif atau iklan produk terlarang. Praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip halal, keadilan dan keselamatan dalam ekonomi Islam. Secara keseluruhan, praktik pemasaran yang sudah dijelaskan tersebut itu pada dasarnya memiliki satu kesamaan utama, yaitu adanya ketidakjujuran dan distorsi informasi dan proses transaksi. Oleh karena itu, pemasaran dalam perspektif syariah tidak hanya menuntut efektivitas dalam menarik konsumen, tapi juga menjamin kejujuran, transparansi dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan serta keberkahan setiap transaksi. Mungkin itu saja saya kita menjelaskan. Baik, selanjutnya yaitu poin B tentang implementasi etika masyarakat syariah. Ini tentang penerapan secara nyata bagaimana etika berbasis syariah dalam dunia bisnis. Poin penting yang harus kita garis bawahi adalah masyarakat syariah bukan hanya sekedar mengajarkan dan berhalal, namun juga menggunakan istilah yang tapi dilihat daripada bagaimana mereka menerapkan daripada yang Rasulullah ajarkan, yaitu sifat yang sebelumnya disebutkan oleh yang akhirnya, yaitu ada sedih, amanah, tabligh, fadlanah. Adapun contoh sedih yaitu kejujuran. Implementasi ini berarti seorang pemasar harus menyampaikan kondisi produk apa adanya, tidak boleh ada informasi yang berlebihan atau menutup kekurangan produk demi menarik pembeli. Ada contohnya seperti misalnya di sektor UMKM, jika seorang berjualan produk skincare itu harus menjelaskan secara detail apa sih efek samping daripada produk tersebut, apa saja sih ingredient yang ada dalam bahan produk tersebut, bukan hanya menunjukkan hasil instan dan tidak realistis. Kemudian ada juga amanah, yaitu tanggung jawab. Pebisnis harus menjaga kepercayaan konsumen bahkan setelah transaksi selesai. Ini mencakup kualitas layanan, ketepatan waktu, dan kesesuaian harga. Contohnya seperti travel, implementasi amanah terlihat dari transparansi biaya dan ketepatan jadwal keberangkatan sesuai dengan yang ditentukan sebelum transaksi berlaku. Kemudian ada tabligh, komunikasi yang benar dalam pemasaran digital dapat diinformasikan melalui penggunaan bahasa promosi yang santun, jelas dan tidak menyesatkan. Informasi harus disampaikan secara terbuka agar konsumen paham sebelumnya sebelum dibeli. Ada contohnya seperti seorang pelaku usaha kuliner menggunakan media sosial untuk menjelaskan tentang bahan baku yang digunakan dengan bahasa yang sopan sehingga konsumen merasa tenang akan transparansi informasinya. Kemudian ada fadlanah, kecerdasan strategi. Terakhir, fadlanah menuntut pelaku usaha untuk cerdas dan bijak dalam membaca peluang pasar, namun tetap dalam koordinat syariah. Ada contohnya seperti seorang pelaku usaha yang menggunakan analisis data digital seperti X atau segmentasi pasar untuk menjangkau target konsumen yang tepat, namun tetap memastikan kalau terimanya tidak mengandung unsur manipulasi atau overclaim. Kesimpulannya, jika keempat sifat ini diterapkan, bisnis tidak hanya akan mengejar keuntungan finansial, tapi juga membangun loyalitas konsumen yang kuat karena adanya rasa percaya dan keberkahan di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Karina. Nah, selanjutnya itu poin terakhir yang mana tentangan penerapan etika pemasaran syariah. Di sini tantangan utama sendiri untuk penerapan etika pemasaran syariah itu ada 6. Yang pertama, persaingan bisnis semakin ketat, di mana pelaku usaha di sini sering terdorong untuk lebih fokus pada hasil penjualan daripada menjaga etika pemasaran. Karena tekanan seperti ini itu bisa membuat pelaku usaha tergoda memakai strategi promosi yang terlalu agresif, ibaratnya itu tidak menerapkan pemasaran syariah ini karena hanya mengejar daripada keuntungan supaya tidak kalah saing dengan bisnis lainnya. Dan yang kedua itu literasi digital dan pemahaman bisnis syariah yang belum merata, yang mana pastinya itu karena daripada kita terbatasnya pemahaman, jadi orang-orang itu banyak yang belum tahu mengenai etika pemasaran syariah, makanya harus semuanya bisa menerapkan prinsip daripada etika pemasaran syariah ini tadi. Nah, salah satunya untuk penelitian pada UMKM yang di sebelah itu menunjukkan bahwa proses pemasaran digital syariah masih menghadapi hambatan
terutama dari sisi literasi digital dan pemahaman syariah dalam praktik masyarakat. Nah, terus yang ketiga itu tantangannya menjaga konsistensi antara produk syariah dan praktik nyata. Karena ada bisnis yang sudah memakai etikas halal atau syariah, tapi belum tentu seluruh praktik pemasarannya benar-benar sesuai dengan etika Islam. Nah, ini yang dikutip dari artikel tahun 2025 disebutkan. Itu disebutkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman dan konsistensi penerapan etika di kalangan pelaku usaha. Yang artinya sebuah usaha itu bisa aja terlihat di luar itu syariah, tapi ternyata dalam praktik-praktiknya kayak promosi, pelayanan, distribusi produk dan lain sebagainya itu belum sepenuhnya mencerminkan sidik amanah fatwa dan tadi sudah dijelaskan kemarin sebelumnya tadi dan juga yang Naila. Nah, terus yang keempat itu resiko pemasaran promosi digital yang berlebihan atau membesarkan karena media digital ini nanti menjadi peluang besar, tapi bisa juga membuka resiko etis yang lebih luas. Yang mana di ruang digital ini promosi bisa menyebar cepat, tapi juga lebih mudah menjadi kelebihan dari autoran atau terlalu menyebarkan visual. Karena etika digital marketing produk halal ini juga muncul dari rendahnya pemahaman konsumen selain halal yang belum terverifikasi serta verifikasi pasar agar konsumen tidak mengintervensi iklan, tapi juga memahami keaslian dan tanggung jawab produk ditawarkan. Nah, yang kelima itu kepercayaan konsumen yang harus dijaga, yang mana sudah dijelaskan oleh yang lain tadi itu. Kita juga perlu mengenal konsumen agar tidak lain lah itu yang dengan menjaga empat sifat itu sisi amanah tertablik. Karena tantangan pemasaran hari ini bukan hanya soal menjual produk halal, tapi juga menjaga integritas bisnis di tengah ekonomis di tengah ekonomi digital yang sangat terbuka untuk menjaga kepercayaan konsumen. Nah, yang terakhir tantangannya adalah adaptasi terhadap perubahan tren digital yang sangat cepat, yang mana setiap hari bahkan setiap bulan atau setiap minggu tren selalu berubah. Jadi pola promosi dan perilaku konsumen itu juga terus berubah, yang mana ini membuat pelaku usaha harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan selera konsumen. Tapi dalam konteks syariah, inovasi itu tidak boleh membuat bisnis meninggalkan etika dari syariah tadi. Jadi pelaku usaha itu menghadapi dua tuntutan, harus kreatif dan modern, tapi tetap harus menjaga etika pemasaran syariah yang empat tadi. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Aku kembalikan lagi ke moderator Diana. Oke, baik, itu tadi presentasi kami dari kelompok 4, kelompok 6, maaf. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya dan sebutkan namanya. Baik, silakan kepada Rolita. Bukan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada kelompok 6. Nah, waktu di organisasi kan kita tuh sering diminta oleh sponsor kita untuk memberikan penilaian bintang 5 dan testimoni yang bagus untuk produk mereka. Padahal kita tuh takut di produk mereka itu aja ada kayak itu, nah apalagi memakai produk mereka. Nah, tujuannya itu untuk menarik minat dari konsumen untuk membeli produk mereka tersebut. Pertanyaannya, apakah praktik ini bisa dikategorikan sebagai an-najasi dalam konteks modern? Jelaskan berdasarkan logika perkembangan digital marketing. Itu saja pertanyaan kami. Baik, bisa. Terima kasih Rolita. Baik, yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Marisa dari kelompok 1. Jadi melihat kondisi sekarang di era digital, di mana banyak pelaku usaha itu menggunakan cara seperti iklan yang berlebihan, belasan palsu, dan bahkan sistem pembayaran yang mengandung bunga. Nah, jadi menurut kalian, apakah sistem ekonomi sekarang ini seperti banyak faktanya itu lebih mendukung atau justru menghambat penerapan etika syariah dan bisnis? Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nisa. Yang lain apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, kami izin menampung pertanyaan tadi untuk berdiri.
berdiskusi agar kami bisa menjawab pertanyaan dua tadi. Terima kasih. Di sini Ulun izin menjawab pertanyaan dari Rolita. Jadi tadi kan apakah praktik ini bisa dikategorikan sebagai anajasi dalam konteks modern, dan jelaskan berdasarkan logika perkembangan digital marketing sekarang, dan tolong berikan jawabannya. Sudah itu. Nah, jadi anajasi ini kan praktik dalam jual beli di mana seseorang itu memuji atau menaikkan nilai suatu produk secara kada jujur. Nah, padahal ini tuh kan kada benar-benar berniat membeli atau tidak memiliki pengalaman nyata yang tujuannya tuh hanya untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik membeli. Nah, kaitannya dengan digital marketing yang sekarang, kan di era digital sekarang tuh rating bintang 5 dan testimoni itu sangat mempengaruhi keputusan membeli kita. Orang tuh cenderung percaya pada review dibandingkan iklan biasa. Jangan aku kayak itu juga biasanya lebih melihat rating sama review orang. Terus jadi kan testimoni itu dianggap sebagai bukti nyata nih bahwa kualitas itu tuh memang bagus sesuai dengan rating dan reviewnya. Nah, kalau kita memberi bintang 5 terus menulis testimoni positif terhadap produk tersebut padahal belum pernah pakai produknya, maka itu tuh sama aja dengan memberi kesan palsu kepada konsumen. Jadi itu tuh termasuk najasi. Terus ada dilanjutkan. Izin menambahkan, jadi logikanya tuh kayak yang pertama tuh kalau konsumen percaya pada review, kan zaman dulu biasanya kita tuh pasti baca rating dulu, terus lihat komentar orang lain. Jadi si review ini jadi dasar keputusan pembelian. Terus yang kedua tuh review palsu mengubah persepsi. Kalau banyak nih bintang 5, kan pasti orang tuh mikir, jadi ini berarti produk tuh terlihat berkualitas tinggi, jadi orang yakin membeli. Padahal kualitas asli itu belum tentu sebagus itu, dan informasi yang itu hanya settingan. Terus yang ketiga itu ada penipuan secara halus yang membuat orang percaya sesuatu yang tidak benar, terus mengarahkan keputusan mereka secara tidak jujur. Jadi meskipun bentuknya tuh berbeda dari zaman dulu, jadi zaman digital marketing sekarang tuh esensinya tetap sama dengan anajasi, yaitu menaikkan citra produk secara tidak jujur untuk menarik konsumen. Nah, jadi itu saja mungkin jawaban dari kami. Apakah dari Rolita sudah jelas? Sudah jelas sekali, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali Rolita. Selanjutnya pada yang jawab pertanyaan dari Inalisa bisa. Baik, terima kasih izin menjawab pertanyaan daripada Inalisa. Aku izin mengulangi dulu pertanyaan daripada Inalisa, yang mana pertanyaannya tadi, melihat kondisi sekarang di era digital di mana banyak pelaku usaha menggunakan cara seperti iklan yang berlebihan atau overclaim, ulasan palsu atau fake review, dan sistem pembayaran seperti pay later yang mengandung bunga. Nah, menurut kalian apakah sistem ekonomi saat ini lebih mendukung atau justru menghambat penerapan etika syariah dalam bisnis? Nah, kalau menurut kami sendiri itu sistem ekonomi di era digital ini cenderung lebih menghambat, tapi tetap membuka peluang bagi penerapan etika syariah dalam bisnis. Karena satu sisi nih, perkembangan digital ini justru memunculkan banyak praktik pemasaran yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana yang tadi mungkin sudah dipertanyakan juga sama si penanya, adanya iklan berlebihan, terus ulasan palsu atau fake review, dan manipulasi persepsi konsumen, yang mana tadi juga di-mention sama Rolita dan dua pemateri lainnya itu tentang anajasi, yang mana ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran. Selain itu, sistem pembayaran kayak pay later, berbunga, itu juga menunjukkan yang masih dominannya unsur riba dalam sistem ekonomi modern, yang mana kondisi ini pun juga diperkuat
oleh persaingan bisnis yang ketat dan tuntutan pasar digital yang mendorong pelaku usaha lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada menjaga nilai etika, sehingga prinsip seperti yang sidik, fatona, amanah, tablik itu tuh sering diabaikan. Nah, untuk tambahannya mungkin akan ditambahkan oleh Mari. Jadi intinya masalah utamanya itu bukan di teknologinya, tapi dari cara pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Karena ada pun contohnya sendiri seperti yang kita temui kesehari-hari itu kayak contoh nih, misalnya di live aplikasi seperti TikTok dan Shopee itu tuh biasanya para siapa namanya e-commerce itu kayak pada gini, stoknya menipis atau jangan rebutan itu kan jadi kayak menarik minat pembeli untuk segera membeli dan terus ada juga kalau dalam buah biasanya kita beli buah itu kalau di atas biasanya yang bagus-bagus, tapi kalau yang di bawah itu yang buruk-buruk. Tapi biasanya kalau pembeli pembeli fix membeli biasanya yang diambilkan malah yang buruk. Nah itu kan di kehidupan nyata pun di teknologi aja sudah kelihatan bahwa para pelaku yang memanfaatkan peluang untuk menipu itu masih banyak dan masih marak. Jadi intinya sistem ekonomi itu digital itu netral, tapi dalam praktiknya saat ini lebih condong menghambat etika syariah karena banyaknya penyimpangan. Namun kalau dimanfaatkan dengan benar justru bisa jadi alat kuat untuk menerapkan bisnis syariah yang transparan dan terpercaya. Mungkin itu aja. Apakah dapat dipahami, Inalisa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami serahkan ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kami dan terima kasih bagi penanya yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami berikan jawaban ke kalian bisa kalian pahami. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 6. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.